sebelum kita mulai cerita seru tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yuk kita kenalan dulu sama para pemain keren kita kali ini. Pertama, tentu saja aku sendiri, Nadia, yang bakal nemenin kalian sebagai narator. Lalu di sini ada Arnum sebagai anak. Dan ini dia yang menjadi pusat cerita kita, Aufa sebagai Nabi Yusuf. Selanjutnya, sosok ayah yang penuh kasih, bijak dan penyabar, Ari sebagai Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tapi nggak lengkap nih kalau nggak ada saudara-saudaranya yang rame dan agak ribet. Kenalin nih satu geng kakak-kakak Yusuf. Rafina sebagai Ruben, Abdillah sebagai Shimeon, Risma sebagai Lewi, Leni sebagai Yehuda, Intan sebagai Zebulon, dan Aulia sebagai Dan. Terus nanti akan muncul juga orang-orang dari perjalanan panjang Yusuf. Sofi sebagai pedagang kafilah yang bakal mengubah arah hidup Yusuf. Dan dari negeri Mesir yang megah, ada Atun sebagai Al-Aziz, sang tuan besar Mesir. Bersama istrinya, Devira sebagai Zulaika yang punya kisah tersendiri. Lalu, ada dua orang penting di istana juga nih. Husnul sebagai pengawal istana yang selalu siap siaga. Dan Sandra sebagai penasehat istana yang bijaknya luar biasa. Nah, itulah para tokoh yang siap membawa kita menyelami kisah penuh haru, sabar, dan keajaiban dari seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Mari kita mulai kabaretnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur menuju istana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Nak. Kenapa mukanya murung-murung kayak gitu? Aku sedih Umi, soalnya tadi aku dijauhin sama teman-teman. Dijauhin teman-teman? Kok bisa? Mereka pikir aku sombong karena aku bawa buku baru Umi, padahal kan enggak. Aku cuma pengen baca bareng-bareng sama mereka. Oh gitu ya. Pasti kamu sedih ya, Nak. Kalau kamu sedih, mending kamu denger cerita Umi. Mau tahu gak cerita apa? Mau Umi, mau. Cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi Yusuf yang menghadapi keirian kakak-kakaknya. Yeay, ayo Umi, ayo. Di tanah Kanaan, ada sebuah rumah sederhana tempat tinggal Nabi Yakub dan anak-anaknya. Hancip, aduh, debu banget nih rumah. Siapa yang lupa nyapu? Itu kan tugas kamu kemarin. Aku pikir udah disapu angin. Nabi Yakub sangat sayang kepada anaknya yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak yang baik, lembut, dan patuh kepada ayahnya. Namun, saudara-saudara Yusuf merasa iri karena ayah mereka tampak lebih sayang kepada Yusuf. Dari rasa iri itu, timbul perasaan tidak suka di hati mereka. Wahai Yusuf, engkau laksana cahaya hatiku. Semoga Allah menjadikanmu orang yang agung dan terpilih. Amin ayah, aku akan selalu menjadi anak ayah yang taat. Ayah hanya peduli pada Yusuf saja. Seolah-olah kita tidak dianggap olehnya. Coba tuh, ayah sampai digelitikin Yusuf. Aku kapan digelitikin? Kamu aja digelitikin kambing di kandang. Kapan ayah akan menyayangi kita seperti dia? Tidak akan pernah. Selama Yusuf ada, kita hanyalah bayangan.
Kalau begitu, bagaimana kalau kita singkirkan dia? Benar, masukkan saja dia ke dalam sumur, biar ada orang lain yang menemukannya dan membawanya dia pergi yang jauh. Ayah, izinkan Yusuf ikut main bersama kami di padang ya. Kami janji akan menjaganya dengan baik. Tapi ayah khawatir Yusuf disakiti. Tenang saja ayah, kami saudara-saudaranya, Yusuf aman bersama kami. Betul sekali ayah, kami akan menjaganya dengan baik. Baiklah, pergilah, tapi hati-hati ya anakku. Maka Yusuf pun pergi bersama saudara-saudaranya. Ia berjalan dengan hati senang, tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal ujian besar baginya. Sementara itu, di hati saudara-saudaranya, rasa iri semakin besar dan membuat mereka lupa akan kasih sayang sesama saudara. Hari itu, matahari bersinar sangat terik. Yusuf kecil berjalan bersama saudara-saudaranya menuju padang pasir. Ia tidak tahu kalau saudara-saudaranya membawa niat buruk. Di depan mereka ada sebuah sumur tua yang dalam dan sangat gelap. Di sanalah ujian besar untuk Yusuf akan dimulai. Kakak-kakakku, kita akan bermain apa hari ini? Kita main di sini saja, dekat sumur ini. Gimana kalau kita main petak umpet aja? Tapi jangan petak umpet beneran di sumur ya, nanti hilang beneran. Hahaha. Kenapa kita bermain di sini, Kak? Sini Yusuf, mendekat kepadaku. Sudahlah, ayo masuk saja ke sini. Jangan, Kak. Tolong. Aku terjatuh, tapi airnya dingin banget, kayak es batu. Waduh, kalau ayah tahu kita bisa dimarahi seumur hidup. Kayaknya kita akan diceramahi 3 kali sehari. Tubuh Yusuf terjatuh ke dalam air yang dingin. Di sana gelap dan sunyi. Yusuf kecil merasa sangat takut, tapi ia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya Engkau tempatku meminta tolong. Jangan biarkan aku sendirian di tempat seperti ini. Sementara Yusuf berdoa di dalam sumur, saudara-saudaranya berusaha menipu ayah mereka. Mereka mengambil seekor kambing lalu menyembelihnya. Baju Yusuf dilumuri darah kambing itu agar terlihat seperti darah sungguhan. Mari pulang, kita katakan saja bahwa Yusuf dimakan serigala. Malam pun tiba. Di rumah Nabi Yakub, suasana terasa sangat sedih. Saudara-saudara Yusuf datang sambil menangis pura-pura. Mereka membawa baju Yusuf yang sudah berlumuran darah. Ayah, maafkan kami. Yusuf. Ayah, maafkan kami ayah. Yusuf telah dimakan serigala. Tidak, hatiku tahu ini dusta. Namun, aku hanya mampu bersabar. Wahai Yusuf, semoga Allah senantiasa menjagamu. Malam itu, rumah Nabi Yakub penuh dengan kesedihan. Sementara Yusuf kecil masih berada di dalam sumur yang gelap, tapi ia tidak menyerah. Doanya menjadi cahaya yang menerangi hatinya. Allah sedang menyiapkan jalan yang indah bagi Yusuf dari kegelapan menuju kebahagiaan.
hari berganti. Matahari bersinar di atas padang gurun yang luas. Di kejauhan, terdengar langkah kaki rombongan kafilah dagang yang sedang mencari air. Mereka datang ke arah sumur tempat Yusuf berada. Kan timba itu, kita ambil air di sini saja. Lihatlah, ada anak di sumur ini. Akhirnya ada yang menolong. Aku kira aku bakal jadi ikan. Hahaha, kamu malah mau jadi anak sumur beneran. Tubuh kecil Yusuf terangkat dari kegelapan sumur. Ia tampak lemah, tapi matanya masih bersinar penuh harapan. Namun, para kafilah itu tidak menolong dengan tulus. Mereka justru ingin menjual Yusuf agar mendapatkan uang. Oh, anak ini, kita akan menjualnya di Mesir. Akhirnya, Yusuf kecil dibawa jauh meninggalkan tanah kelahirannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun, Allah selalu bersamanya dan sedang menyiapkan takdir yang besar di negeri Mesir. Waktu berlalu, Yusuf kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat, dan berakhlak baik. Di Mesir, ia dibeli oleh seorang bangsawan bernama Al-Aziz. Yusuf tinggal di istana yang besar dan indah. Namun, di balik kemewahan itu ada ujian yang sangat berat yang akan dihadapinya. Aduh, maaf tuan, istananya licin sekali, lantainya kinclong kayak kaca. Tidak apa-apa, hati yang bersih juga harus sekinclong lantai ini. Yusuf, kamu menawan juga. Ayo, datang kepadaku. Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak akan berkhianat kepada Tuanku. Ada apa yang terjadi di sini? Suamiku, lihatlah dia. Dia ingin mempermalukanku. Waduh, mulai lagi nih drama istana. Ambil popcorn ah. Tidak, Tuanku. Dialah yang sebenarnya menggoda aku. Suasana di istana menjadi tegang. Zulaika mencoba menutupi kesalahannya, sementara Yusuf tetap jujur dan sabar. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak hari itu, fitnah besar mulai muncul dan ujian bagi Yusuf pun semakin berat. Di balai istana, suasana menjadi tegang. Al-Aziz marah, Zulaika menangis pura-pura, dan Yusuf berdiri dengan tenang membela dirinya. Semua orang bingung tidak tahu siapa yang benar. Tapi Allah sudah menyiapkan cara untuk menyingkap kebohongan itu. Aku tak tahu siapa yang jujur. Tenang, pengawal. Fokus dulu. Jangan grogi. Tuanku, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Mari kita lihat buktinya. Jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia yang bersalah. Tetapi, jika bajunya robek di bagian belakang, berarti dialah yang difitnah. Tuanku, baju Yusuf robek di bagian belakang. Kalau begitu, jelaslah bahwa Yusuf tidak bersalah. Yang berdusta adalah Zulaiha. Zulaika, sungguh aku malu. Yusuf, engkau orang yang benar. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Cukuplah Allah yang melindungiku. Untung kamu sabar. Kalau aku udah pingsan 3 kali. Akhirnya kebenaran terungkap. Allah menolong Yusuf dan membersihkan namanya dari fitnah. Yusuf tetap sabar dan tidak marah karena ia tahu bahwa Allah selalu bersama orang yang jujur dan sabar. Namun ujian untuk Yusuf belum selesai.
Allah masih menyiapkan takdir yang lebih besar dan indah untuknya. Waktu demi waktu berlalu. Kini Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang penting di Mesir. Allah menjadikannya sebagai penguasa penyimpan gandum. Dengan kebijaksanaannya, Yusuf menolong banyak orang dari kelaparan. Suatu hari, datanglah rombongan dari negeri jauh. Mereka adalah saudara-saudara Yusuf yang dulu pernah membuangnya ke dalam sumur. Apakah kalian tidak mengenaliku? Akulah Yusuf, saudara kalian yang dulu kalian buang ke sumur. Mirip, tapi kamu sekarang glowing banget. Iya, kayak pakai skincare Mesir. Skincareku cuma hudu dan sabar. Ampunilah kami, wahai Yusuf. Kami telah berbuat salah besar kepadamu. Hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Allah telah menyatukan kita kembali. Pergilah, bawalah bajuku ini untuk ayah kita. Dengan izin Allah, matanya akan sembuh kembali. Saudara-saudara Yusuf menerima baju itu dengan hati bergetar. Mereka segera pulang untuk menemui ayah mereka. Ketika pakaian Yusuf ditempelkan ke wajah Nabi Yakub, matanya yang buta kembali dapat melihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyembuhkan mataku dan mempertemukanku kembali dengan Yusuf. Kemudian Yakub dan keluarganya berangkat menuju Mesir. Pertemuan itu penuh air mata bahagia. Seorang ayah memeluk anaknya, saudara-saudara saling berpelukan, dan semua rasa marah berubah menjadi kasih sayang. Dari kegelapan sumur hingga istana Mesir yang sangat megah, Yusuf menjalani hidup dengan sabar, jujur, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini ia berdiri bersama keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Kisahnya menjadi teladan tentang kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Kesabaran selalu berbuah manis. Inilah janji Allah bagi hambanya yang beriman. Ampunan dan kasih sayang lebih indah daripada dendam. Mari kita hidup dengan iman dan taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Mereka tunduk bersujud kepadanya. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Sungguh, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan membawa kalian dari padang pasir, dan setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Sungguh, pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan sebagai pembenar kitab sebelumnya, penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bu, kenapa Nabi Yusuf memaafkan kakak-kakaknya? Padahal kan mereka udah jahat. Karena Nabi Yusuf tahu bahwa memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Dengan memaafkan, ia menunjukkan hati yang baik dan kasih sayang yang sangat besar. Allah juga sangat mencintai orang yang suka memaafkan. Oh gitu. Jadi kalau ada yang jahat sama kita juga harus memaafkannya ya, Bu? Iya, betul sekali, Nak. Kisah Nabi Yusuf itu mengajarkan bahwa kesabaran dan keikhlasan selalu membawa kebaikan. Seperti Nabi Yusuf, kita harus bersabar dan percaya bahwa Allah itu akan selalu menolong orang yang sabar dan jujur. Dari sumur yang gelap hingga istana yang megah, Yusuf selalu sabar, jujur, dan taat kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Pada akhirnya, kebenaran dan kasih sayanglah yang menang.
Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian pentas ini. Kami ucapkan Banyak terima kasih.